Salam Rahayu teman-teman se-Nusantara yang saya sangat cintai. Semoga sehat selalu. Di video ini saya akan bercerita tentang ketertarikan saya membudidayakan tanaman anggur. Mari kita tonton bersama-sama. Berawal dari menonton YouTube yang berisi tentang cerita-cerita menanam anggur, kemudian memangkas anggur sampai anggur berbuah, kemudian memanen. Saya sangat tertarik dan memberanikan diri untuk mengisi waktu luang, di mana saat ini saya sedang menjalani kehidupan slow living setelah saya pensiun dari tempat pekerjaan. Jadi saya mencoba membeli satu bibit kurang lebih 3 bulan lalu saya tanam. Sekarang batangnya tadi saya sudah lihat lebih besar sedikit dari jari kelingking. Saya ingin membuktikan secara langsung bahwa menanam pohon anggur lalu merawat, kemudian melakukan pemanenan seperti di video-video YouTube tersebut bukan hoax. Ini yang saya ingin buktikan. Mungkin di video kali ini tidak sepenuhnya terbukti karena ini tahapan awal di mana video ini saya memvideokan terkait dengan saya memiliki tanaman anggur lalu melakukan pemotongan pemangkasan dengan harapan dan tujuannya agar dia berbuah. Ya tentu saja setelah pemotongan ini mungkin perlu waktu kurang lebih sebulan atau 2 bulan untuk membuktikan apakah dia bisa berbuah apa tidak. Jadi kemungkinan di video kedua akan saya upload terkait dengan apakah terbukti dia berbuah. Pohon ini sudah tumbuh dengan subur karena seringkali saya berikan kompos, di mana kompos teman-teman sudah tahu dalam beberapa video saya memproduksi kompos sendiri dari bahan-bahan organik, yaitu daun-daun kering, kemudian sampah-sampah rumah tangga yang tidak berbahan plastik saya kumpulkan, kemudian saya lakukan penanaman, kemudian penyiramannya juga sampai akhirnya dia membusuk dan menjadi kompos kurang lebih 3 bulan setelah itu. Nah, tanaman anggur ini saya berikan pupuk kompos. Ini saya naik ke para-para, sengaja saya buatkan para-para dengan tujuan agar dia memiliki tempat untuk tumbuh dengan baik. Ketinggian para-para ini kurang lebih 3 meter 40 tepatnya 340 cm, jadi cukup tinggi dari tanah. Kemudian untuk estetikanya saya cat dengan warna coklat atau oranye, di sini kelihatan, agar menyesuaikan. Teman-teman kalau ke Bali jangan lupa ya, liburan menginap di tempat kami, Cana Homestay Sanur. Harga dijamin murah dan menyenangkan. Inilah tampak sekarang dari para-para ini, di mana hampir sebagian besar daun-daun dan ranting-ranting yang tidak perlu, terutama cabang-cabang yang masih kita klasifikasikan sebagai cabang air, kita potong-potong. Memang tidak penuh seluruh dari para-para ini.
hanya sebagian, mungkin 3/4-nya. Dan dari bawah kelihatan dia menjadi kurus, di mana tadinya gemuk karena banyaknya daun-daun yang menutupi, sekarang menjadi kurus. Harapan saya, tentu saja keinginan saya untuk melihat bahwa tanaman ini ketika berumur 3 bulan sampai 4 bulan udah siap untuk dibuahkan, ini terkabul. Dan tentu saja ini akan sangat menyenangkan jika benar akan berbuah. Semoga ini tidak hoak semata ataupun provokasi dari pedagang-pedagang bibit tanaman anggur. Nampak dari bawah kelihatan kecil-kecil batangnya, tetapi sebenarnya itu udah cukup lumayan. Kalau saya tadi waktu memotong, saya perhatikan ukurannya sudah sebesar pensil. Jadi sebagaimana video, akan tumbuh kembali bunga-bunga dan daun-daun setelah kisaran 1 bulan. Ya tentu saja di bawahnya wajib kita isi juga dengan pupuk. Disarankan juga banyak pupuk-pupuk yang saya baca di sana, basisnya adalah pupuk untuk pembuahan. Tetapi karena pupuk-pupuk yang disarankan kebanyakan itu bersifat kimia, yaitu pupuk buatan, saya tidak melakukan itu. Saya lebih suka menambahkan kompos ke dalam tanah di sekitar batang tanaman anggur ini. Nah, ini dia daun-daun yang sudah saya kumpulkan. Jadi 1 arko ini penuh, teman-teman. 1 arko penuh. Dan ini tentu saja saya akan bawa ke lubang kompos yang saya akan jadikan kompos. Ini dia daunnya cukup sehat. Yang hijaunya kelihatan pekat. Sedangkan daun mudanya hijaunya sedikit hijau muda. Ini tentu sebentar lagi akan saya bawa ke tempat penampungannya. Ini tampilannya. Nah, teman-teman, saya pernah mengunjungi kebun Panasa Eco Farm. Ini adalah kebun anggur yang ada di Singaraja, tepatnya di Kota Seririt. Kalau tidak salah, ini desanya bernama Desa Dencari. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk melihat secara langsung, bisa datang ke Seririt. Di daerah Seririt ini umum petani-petani menanam anggur. Dan beberapa di antaranya secara profesional mengembangkan menjadi tidak saja kebun untuk diproduksi anggurnya saja, tetapi dijadikan sebagai objek wisata petik anggur. Nah, saya datang ke sini bersama istri, dan di sini saya di-host oleh pemilik dari kebun Panasa, yaitu Bapak Kadek Suhardipe, yang mana Bapak Kadek ini adalah teman saya dulu ketika kami berdua bekerja di sebuah hotel di Nusa Dua. Saya sering tugas malam dengan beliau, sering ngobrol-ngobrol sepanjang malam untuk menghabiskan waktu, di samping menyelesaikan pekerjaan tentu saja. Ini tempat yang beliau kembangkan. Saya sangat suka melihat suasana di sini. Dan benar, teman-teman, di sini anggurnya berbuah dengan lebat. Mungkin kalau dihitung keseluruhan itu bertonton tanaman buah-buah anggur itu yang sudah tumbuh. Jadi beliau bercerita bagaimana beliau mengelola tempat ini, kemudian bagaimana beliau mengembangkan ke hal yang bersifat organik. Jadi di sini beliau tidak menggunakan
pestisida ataupun pupuk-pupuk kimia. Beliau mengharamkan penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Beliau lebih kepada yang bersifat alami, yang organik, seperti menggunakan daun-daun dari pohon anggur yang berjatuhan ini sebagai pupuk, ya tentu saja diolah terlebih dahulu, dan memfermentasi buah-buah anggur yang berjatuhan dan tidak digunakan atau tidak terjual untuk menjadi pupuk organik cair, atau teman-teman mungkin lebih mengenalnya dengan POC. Nah, pupuk organik cair ini yang dipakai untuk menyuburkan tanaman anggur dan juga sebagai bahan pestisida untuk membasmi hama, yang beliau ceritakan kepada kami seperti itu. Dan ini buah anggur yang bergelantungan di sepanjang para-para. Pohon anggurnya cukup besar, teman-teman. Ukurannya kalau nggak salah ini sebesar lengan orang dewasa batangnya. Dan di sini jika kita memasuki tempat Eco-Farm ini, kita dikenakan tiket masuk 10.000 dan bisa sepuasnya icip-icip. Jadi kita bisa di sana langsung memetik buah anggur dan menyantapnya. Saya sudah mencoba. Manis, teman-teman, manis, anggurnya manis. Dan ini dijamin bisa langsung dimakan, ya tentu saja dilap-lap sedikit, karena tidak dilakukan penyemprotan kimia. Beliau bersaksi kepada saya bahwa benar-benar tidak menggunakan pestisida. Jadi ini alami. Kemudian untuk tanaman-tanaman di sini menggunakan sistem irigasi untuk pengairannya. Jadi di dalam air itu juga ditambahkan POC, pupuk organik cair, sehingga segala hal di sini bersifatnya alami. Saya memetik, kemudian istri saya juga memetik banyak sekali, teman-teman. Kurang lebih satu tas besar, karena saking gembiranya bisa melihat ini. Semoga anggur saya di rumah juga bisa berbuah seperti di sini, teman-teman. Nah, ini saya soroti bagaimana daun-daun yang berjatuhan itu disapu, kemudian diletakkan di bawah atau di sekitar batang tanaman anggur. Jarak satu batang ke batang yang lainnya di sini saya perhatikan kurang lebih ada 3 meter, 2,5 sampai 3 meter, teman-teman. Jadi di areal seluas 1.500 meter persegi atau kurang lebih 15 area ini ada ratusan tanaman anggur. Dan dia berketinggian, kalau ketinggiannya di sini saya hitung, saya kalau berdiri kepala saya menyentuh buah ini. Sedangkan tinggi saya 172 cm. Jadi kurang lebih ini ketinggiannya 165. Saya sempat bertanya kenapa pendek, sehingga menyulitkan bagi yang tinggi untuk masuk ke bawah para-para ini. Nah, Pak Kadek mengatakan bahwa sebelumnya ketinggiannya adalah 3 meter. Jadi 3 meter, teman-teman, nih ketinggian di awal ketika ditanam. Nah, seiring waktu dengan pemeliharaan yang bagus, bertumbuh kembang, kemudian berbuah. Nah, ini mulai permasalahannya adalah berat dari buah itu. Kalau satu
eh, apa namanya, ronce, kalau bahasa Balinya itu ronce ya. Satu itu memang nggak seberapa beratnya, tapi ini hitungannya sampai seluruh tanaman, yaitu beratnya menjadi berton teman-teman. Jadi dia secara otomatis dia menurun jadinya karena menyangga berat yang terlalu berat, sehingga tanaman ini ketinggiannya menjadi rendah lama-kelamaan. Ini adalah produk-produk yang dibuat, yaitu tadi POC, pupuk organik cair yang berasal dari buah anggur. Dan ini para wisatawan yang berdatangan. Kalau dari pagi sampai sore kurang lebih sampai katanya 50-an orang datang. Jadi lumayan nih penghasilan kalau sehari dari masuk, belum dari menjual anggur. Karena kita bisa memetik, kemudian setelah itu ditimbang.